Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami, Islamic Science Research Institute, pengelola sebuah proyek bernama World Twilight Project dan pemilik data Rembang pagi maupun petang, morning dan evening twilight yang paling komprehensif di dunia. Karena kami memiliki lebih dari 2.000 data yang rentangnya sejak dari selatan di New Zealand sampai dengan mendekati kutub di wilayah Arktik. Pada kali ini, jadi riset kami yang sudah menyusun, sudah hampir konklusif lah ya, bahwa fajar itu secara global muncul saat matahari 12,5 derajat di bawah. Itu dari 2.000-an data yang kami miliki. Kemudian Isya juga begitu. Jadi menghilangnya sinar syafaq itu atau berakhirnya waktu maghrib dan mulai waktu Isya itu ketika matahari 12,5 derajat di bawah. Karena itu simetris antara subuh dan fajar. Nah, karena kami punya kesimpulan seperti itu, banyak sekali yang minta bagaimana dong jadwal sholatnya, karena yang ada kan menggunakan standar yang ada yang 18 derajat, menggunakan astronomical dawn kan, jadi fajar astronomis dan astronomical dusk atau apa itu menghilangnya syafaq, tapi menggunakan astronomical dasar apa standar astronomical twilight. Ada bahkan di Indonesia itu cuma sampai 20 derajat. Nah, kemudian jadi karena banyak yang bertanya, jadi kemudian saya buatkan saja video pelatihan untuk menyusun jadwal sholat itu dengan sun depression angle yang dikehendaki. Atau dalam hal ini yang baru kami simpulkan sekitar 12,5 derajat di bawah matahari, di bawah 12,5 derajat di bawah. Baiklah, untuk itu saya mohon izin share file saya, bahan presentasi saya. Ya. Cara menyusun judul presentasi kali ini adalah cara menyusun jadwal sholat. Saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Dasarnya adalah ini, pendahuluan. Maka kami susun itu, dasarnya adalah ini. Banyak yang minta jadwal sholat subuh dan isya dengan sun depression angle baru yang kami dapat simpulkan dari 2.000 data twilight di dunia itu. Jadi secara global fajar itu muncul pada 12,5 derajat matahari 12,5 derajat di bawah. Begitu juga syafaq, menghilangnya sinar syafaq itu pada 12,5 derajat di bawah. Kemudian waktu zuhur, jadi harus perhatikan bahwa karena waktu sholat itu dilakukan secara independen. Jadi dia tidak kemudian berantai gitu. Kalau subuhnya berubah, kemudian zuhurnya, ya asarnya berubah, tidak. Jadi ditentukan secara independen. Maka dari itu waktu zuhur, asar, dan maghrib tidak berubah. Karena ini adalah maghrib adalah matahari terbit kan, dan sebagainya. Tidak berubah ini. Matahari tenggelam. Semula saya punya blog pribadi yang mengelola ini, yang punya artikel khusus menyediakan jadwal sholat ini. Cuman blog tersebut mungkin diserang oleh hacker lah, sekitar 2 tahun lalu, sehingga tidak dapat diakses lagi. Sebetulnya beberapa kali ada teman saya yang bersedia menolong kemudian dianukan kembali, tapi
beliau sekarang sudah sangat sibuk sekali dan saya pikir juga udahlah, saya saya konsentrasi di ini aja di YouTube ini, sehingga makanya lebih baik saya buatkan saja, karena banyaknya permintaan saya buatkan saja video pembelajaran penyusunan jadwal sholat. Jadi bagi yang memerlukan tinggal bikin sendiri aja sesuai dengan kota yang diinginkan. Kalau dulu kan selalu saya sediakan. Ada pesanan Medan, saya bikinkan Medan. Ada yang penuh Kupang, saya bikinkan Kupang. Tapi memang akhirnya kan pertama saya jadi beban saya tidak bisa menghandle semuanya, dan keduanya juga memang lebih baik belajar sendiri saja. Ini mudah kok. Ini semuanya bisa dipelajari. Menggunakan software yang tersedia di public domain. Ya, di public domain itu artinya gratis. Ada yang memang sifatnya ada nggak yang ya tidak lah ya gratis lah pokoknya, tidak itu memang apa itu tersedia di internet secara gratis. Kemudian yang diberikan di sini belum tentu yang paling efektif, ya jadi memang saya tidak sempat membanding-bandingkan dengan metode yang lain gitu ya, tapi ini menurut saya anulah yang paling saya pahami gitu ya. Nah, kemudian silakan penonton melakukan inovasi dan improvisasi jika memang diperlukan. Maaf ya. Tapi dari pengamatan sebelumnya, insya Allah software berikut cukup reliable, memberikan hasil hitungan astronomis untuk kita. Aplikasi yang diperlukan adalah Accurate Times, Google Earth, kemudian time and date, anunya adalah timeanddate.com. Yang ini bisa di-download gratis. Yang ini Google web based web based kan Google Earth itu. Jadi ini juga bisa di-download dulu, kemudian running web based operationnya web based lah. Kemudian time and date juga ini web based. Nah, jadi silakan googling ini, kemudian ini yang bisa di-download ya dua ini. Tapi kalau ini tidak usah di-download karena ini web based application. Kemudian ketiga software ini gratis, silahkan download atau akses. Ya, oke. Sekarang Accurate Times, ada penjelasan sedikit yang harus saya berikan. Dikembangkan oleh Muhammad Odeh, the chairman of Islamic Peace Science Observation Project (ICOP) di Yordania. Odeh sendiri adalah sarjana teknik mesin ya, ingat teknik mesin bukan sarjana astronomi. Jadi sebetulnya astronomi bisa dipelajari dengan, kalau kita mau belajar itu bisa dipelajari dengan ya relatively easy ya, artinya tidak terlalu asal ya kita mau belajar gitu. Kuncinya adalah kita mau belajar. Dan ini meskipun hasil sarjana teknik mesin ini diadopsi oleh Kementerian Agama Islam Yordania, Jordanian Ministry of Islamic Affairs, untuk perhitungan waktu sholat resmi ya. Kemudian hasil tes yang saya lakukan pada tahun 2007 ya, saya sudah lakukan ini termasuk salah satu aplikasi yang secara umum sangat reliable. Ya. Banyak digunakan di seluruh dunia dan bekerja pada platform Windows ya. Jadi saya belum melihat, mungkin ada juga, saya belum melihat, tapi saya belum melihat yang platformnya misalnya Android misalnya atau IO gitu ya. Saya belum pernah lihat. Jadi ini Windows. Oke. Perlu beberapa aplikasi lain untuk tambahan yang tadi ya, Google Earth dan timeanddate.com. Nanti akan saya jelaskan mengapa dia diperlukan. Nah, sekarang saya jelaskan ini dulu. Yang harus diperhatikan data-data ini. Pertama, jari-jari bumi itu sekitar 6.371 km. Bumi itu berbentuk bola gitu. Sebetulnya lebih oblat gitu, tapi
anulah untuk perhitungan yang praktis cukup sebagai jejari bumi berbentuk bulat, sphere gitu. Jari-jarinya 6.371 km. Kemudian berarti ininya apa itu keliling bumi adalah 2 phi r ya. Jadi 2 dikalikan ini 3,14 kalau nggak salah ya. Phi lah ini dalam matematik kan. 3,14 sekian gitu. Kalau dulu waktu SD saya 22/7 gitu. Nah, ini ya 22/7 itu ini. 2 dikalikan 22/7 dikalikan jari-jari bumi yang tadi itu 6.317 km sehingga itu sama dengan 360 derajat kan. Ini 360 derajat. Jadi kesimpulannya adalah setiap satu detik sudut ya. Jadi 1 detik sudut ke sini itu adalah sekitar 30,9 meter. Nah, itu gampang lah, tinggal ini cari kelilingnya berapa dibagi 360 derajat dibagi 3.600 karena 1 derajat itu sama dapatlah ini. Oke. Jadi 1 detik, setiap perubahan 1 detik itu adalah 30,9 meter. Nah, sekarang saya berikan contoh operasi aplikasi Accurate Times. Ini contohnya. Sayang ini tidak bisa di zoom ya, tidak bisa diperbesarkan. Saya kira ini tidak bisa dibesarkan, jadi mungkin kelihatan kecil sekali. Yang paling penting menggunakan astronomical ini apa Accurate Times Accurate Time ini versinya 562 ya. Mungkin ada versi yang baru tapi silahkan dianulah. Yang paling penting adalah untuk menggunakan ini tentukan location-nya dulu. Location-nya di mana? Nah, ini sebetulnya dia sudah punya database. Misalnya untuk Indonesia itu, cuman memang tidak lengkap ya. Untuk Indonesia itu, Indonesia ini ada mungkin terlalu kecil ya, terlalu kecil tapi ya mohon maaf ini. Ada Bandung, Biak, Bogor, Denpasar, Jakarta, Medan, Manado, Surabaya, Jogja. Nah, cuman ini. Jadi kalau ada yang kota Anda yang perlukan lain, Anda harus add di sini. Nanti saya jelaskan bagaimana cara merubahnya. Nah, kemudian kalau dia harus misalnya ini kan sudah ada anunya nih, database-nya sudah ada juga. Misalnya Jakarta itu 100 anunya longitude-nya ya apa itu longitude itu bujurnya adalah 106 derajat 50 menit 44 detik east ya. Nah, jadi artinya di timur, artinya di belahan timur kan titik nolnya kan di Greenwich kan. Jadi ke arah barat ke arah timur jadi east artinya positif ini. Kemudian latitude-nya latitude itu lintangnya 6 derajat 12 menit 32 detik. Tapi ini south. Jadi artinya negatif di bawah ekuator kan. Nah, kemudian ini time zone-nya 7. Nah, ini harus dicek dulu. Apakah time zone-nya betul? Kemudian elevation ini tidak terlalu krusial, salah-salah sedikit nggak apa-apa karena dia ya tapi kita bisa cari juga di Google Earth kalau memang mau nanti saya berikan beritahu caranya. Jadi setelah ini sudah oke semua, ini sudah dicek semua, tapi ingat ini Indonesia, jadi nulisnya begini, Indonesia kota negerinya, kemudian Jakarta, semuanya juga, misalnya India ini Delhi, nah, jadi ini cukup lengkap juga, cukup banyak juga ini, juga ini apa tuh kerja keras juga ini. Australia ada Mackay, ada Melbourne, ada dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita coba Jakarta, Indonesia ya. Kita klik oke. Nah, kemudian yang kedua yang harus dianukan adalah date. Date-nya mau dari apa? Misalnya maunya tahun 2023, ini ketik 2023. Kemudian sejak katakanlah 1 Januari, jadi month-nya Januari sejak tanggal 1, sampai dengan 2023
Misalnya katakanlah kita pengen sampai bulan Juni kan, ini Jun sampai 31 30 Jun. Nah, 30 Jun gitu ya. Juni 30. Oke, kita cuman pengen 6 bulan itu. Karena kalau 1 tahun ya berarti lebih lama kan anunya prosesnya. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu yang penting juga adalah ini preferences. Preferences itu akan menunjukkan ini. Kalau standar itu 18 derajat, 18 derajat. Artinya menggunakan astronomical dawn dan astronomical dusk. Tapi kan kita ya kalau mau ini ada anunya. Kalau mau 20 derajat pergi ke custom ya. Saya punya hasil riset saya selama 6 tahunan kan. Itu adalah 12,5 derajat. Jadi tinggal ini 12,5 ya. Jangan kau pakai koma ya, ini harus apa? Karena ini nah 12 gitu. Jadi untuk isanya sendiri, untuk fajar sendiri adalah ketika matahari 12,5 derajat bawah ufuk, isanya juga 12,5 derajat bawah ufuk. Nah kemudian saya menyarankan di Indonesia sebetulnya tidak ada summer time kan, tidak summer time itu. Jadi gini di negeri-negeri berlintang tinggi itu eh, apa kalau di musim summer misalnya itu kadang-kadang pukul 5 itu sudah terang ya sudah terang benderang sehingga kemudian jam itu dimajukan. Jadi yang tadinya biasanya jam 5 mulai waktu tertentu dijadikan pukul 6 supaya jangan terlalu ini jam 5 tapi sudah terang benderang kan gitu. Begitu juga nanti pada saat pinter. Pada saat pinter itu eh, eh, jam pukul 8 masih gelap. Jadi itulah kemudian dimundurkan lagi. Nah, seperti itulah supaya jangan apa tuh ya supaya jangan terlalu anu lah apa itu anu aja lah apa sekedar psikologis saja pada untuk manusia kan. Nah, itu nah kalau di Indonesia sendiri kasusnya tidak ada. Jadi anu kan no summer time. Persoalannya kalau kita consider summer time itu namanya DST ya, daylight saving time. Jadi apa perubahan yang tadi dimajukan, dimundurkan itu adalah daylight saving time, DST. Persoalannya kalau kita menggunakan consider summer time, kita harus tahu tanggal berapa mulainya dan tanggal berapa berakhirnya. Ini kadang-kadang kita nggak tahu ya. Jadi maka dari itu lebih baik saya sarankan no summer time aja untuk semua wilayah. Jadi meskipun di Eropa atau Amerika gunakan no summer time. Untuk bagaimana untuk mencari tahu ada DST dan sudah berakhirnya DST atau sudah mulai atau berakhirnya DST daylight saving time itu nanti di software yang lain. Jadi kalau ini sudah ini oke saja ini. Oke. Nah, kemudian kita tadi ke location kan. Ke location Jakarta adalah time zone-nya 7. Tapi kalau misalnya Anda ke Belgium, katakanlah ke cuman sayangnya ini tidak bisa di search ini ya, tidak ada fasilitas searching. Jadi kita harus secara manual gini. Kalau misalnya katakanlah kita ke Kanada ya. Kanada yang kota yang Calgary misalnya yang saya kenal gitu. Canada Calgary. Nah, ininya -7. Tapi apakah betul -7? Nah, itu kita harus pergi ke ini. Jadi ke pada saat karena kan kita harus anukan tadi saya sarankan bahwa preferensinya itu no summer time kan. Jadi apakah ini betul -7? Itu kita harus lihat ke timeanddate.com. Timeanddate.com tadi, kemudian ini timeanddate.com ini web base ya. Jadi harus memang harus pakai internet ini. Kemudian ke Sun Calculator. Maaf, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi.
Jadi pertama time and date. Oh. Kemudian kita lihat sun, ini sun and moon ya, sun calculator karena kita akan menghitung sun kan. Kemudian kita cari anunya, kita ketik Calgary. Calgary, nah ini Alberta, Kanada ya. Tapi memang harus hati-hati ini karena ada Calgary di Scotland, ada Calgary di Georgia kan, ini yang di Kanada. Nah kita lihat ini DST change-nya atau ini time zone-nya. Time zone-nya adalah, nah ini betul ini. Jadi sampai bulan Maret nanti, tanggal Maretnya itu 2023, Maret pada 12 Maret dia baru berubah menjadi GMT-6. Ya. Jadi UTC itu Universal Time apa ya? Universal Time lah pokoknya UTC itu ya. GMT lah ini maksudnya. GMT -7, yang ini -6. Jadi berubahnya nanti -6. Tadi sampai sekarang kalau misalnya sampai 23 Maret itu masih GMT +7. Jadi betul tadi itu yang ini adalah -7. Jadi kalau nanti mulai bulan Maret itu, tapi Juni ya sudah berubah ini. Jadi memang nih agak harus hati-hati ini. Nanti pada mulai bulan Maret itu ada perubahan jam gitu. Kira-kira itu aja yang anunya. Oke, setelah itu kita kemudian sudah selesai semua, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, setelah klik OK, kemudian kita tinggal klik prayer time-nya. Dia akan menghitung. Nah, inilah. Ini kita bisa cek lah, ini Calgary dari 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023. Ini longitude-nya, ini latitude-nya, kemudian zone-nya, time zone-nya adalah elevation-nya 0,0 meter. Ini juga jadi untuk ini elevation ini nanti kita cek lagi. Kemudian time zone-nya adalah GMT-7. Nah, inilah ini. Ini tanggalnya fajar jam 7. Tapi, nah ini lihat. Oh, maaf, ini ya sudah dirubah 12,5 derajat ya. Jadi fajar angle-nya adalah 12,5 derajat, isya angle-nya 12,5 derajat. Ya, itu. Jadi ini. Jadi waktunya adalah fajarnya adalah pukul 7, syuruknya pukul 8.40 syuruk ya, waktu matahari terbit. Kemudian zuhur ini dan sebagainya. Nah, cuman harus diperhatikan nanti pada bulan. Nah, ini kalau terjadi pergeseran tadi ada DST itu dari -6, nah ini berubah jadi 35 April ya, 23 Maret tadi ya. 23 Maret. Nah, ini sudah berubah ini. Tidak lagi 5.17 tapi pukul 6.17 atau 5.17 ya. Jam 6. Tapi lebih baik kalau cari waktunya itu sampai DST kemudian buat lagi DST berikutnya. Tapi intinya adalah tinggal menambah kurangkan aja ini. Sebetulnya tinggal tambah kurang 1 jam. Kalau ini berarti dikurangi, ini berarti 6.17 kemudian dan sebagainya. Oke, itu Nah, sekarang bagaimana mencek koordinat ini, longitude dan latitude ini. Nah, untuk itu kita harus ke Google Earth. Misalnya Calgary ya. Calgary di sini kita ketik di sini Calgary, Alberta ya, ini negara bagiannya Alberta, Kanada. Klik ini kemudian search. Nah, koordinat itu jadi Alberta di sini. Menurut Google Earth ya, ini sudah ditentukan. Biasanya Google Earth menentukan titik ini adalah titik landmark di kota Calgary.
atau titik nol di kota itulah, titik 0 kilometer di kota itu. Jadi ini koordinat zeronya. Nah, longitude dan latitude-nya ada di sini, kecil sekali di bawah ya. Jadi untuk kalau ini ada di sini, kursornya ini berubah mengikuti koordinat kursor. Maka dari itu untuk membaca ini koordinat ini, letakkan kursor ini di sini. Kemudian ada baca sendiri. Misalnya ini adalah longitude-nya ya, latitude-nya, maaf, latitude-nya 51 derajat 2 menit 41 detik. Nah, sekarang kita cek yang accurate times tadi itu. Accurate times itu yang Calgary itu 51, oh maaf ini anu ya. Oh maaf ini aduh. Menurut Google Earth Calgary itu 51.241. Kita lihat yang ini 51.7 derajat. Jadi kalau menurut Google Earth 2 derajat, yang ini 7 derajat. Jadi kalau misalnya 7 derajat itu adanya di sini. Coba saya anukan ya. Ini kan 51, ini kalau 57 itu berarti kan ada di sana nih. 7. Nah, ini 7 derajat ada di sini. Jadi instead of di sini, dia ada di sini. Belum lagi kalau ini kita lihat ininya longitude-nya itu berapa, nanti ada bergeser menjadi dari sini ke sinilah yang kemudian itu offset itu yang tadi setiap 30 meter itu 1 detik. Tapi itu kalau perubahannya kalau perubahan longitude-nya 30 meter itu setiap 30 meter 1 detik. Kalau setiap ke sana setiap 30 meter. Cuman memang umumnya jadwal sholat itu kan disusunnya dengan akurasi yang paling-paling cuma 1 menit. Itulah sebabnya misalnya jadwal sholat di Jakarta itu dinamakan disebutnya kan waktu sholat maghrib di Jakarta dan sekitarnya. Artinya di sekitarnya itu ya, kalau Jakarta barangkali terlalu besar ya, sehingga artinya mungkin Jakarta Barat dengan Jakarta Timur ya adalah perbedaan mungkin sekitar berapa 1 menit lah mungkin ya gitu. Nah, tapi ya itulah toleransinya akurasinya gitu. Jadi memang, nah, bahwa bagaimana seharusnya disusun jadwal sholat itu menurut seharusnya disusun. Menurut saya kalau kita umat Islam sudah sudah melek, banyak yang melek dengan konsep-konsep akurasi dalam penyusunan jadwal sholat, ya bisa saja kemudian bukan berdasarkan demarkasi semacam political boundary, misalnya Jakarta, tapi mungkin berdasarkan grid, disusun grid gitu ya, misalnya setiap 5 derajat atau setiap 2 derajat dan sebagainya. Tapi tentu saja itu akan memerlukan proses lah. Karena ini kan kita nih masih belum terlalu melek lah pada konsep-konsep astronomi yang seperti itu. Jadi itu yang anunya. Nah sekarang kalau misalnya tadi yang time and date itu ya, time and date ini. Jadi DST change-nya itu ada di sini, DST change-nya. Nah ini pada 12 Maret, Daylight Saving Time. Jadi yang tadinya jam 2 menjadi jam 3. Ya. Jadi itulah nanti kembali lagi pada saat November, pada saat winter kan. Jadi yang tadinya pukul 2 jadi pukul 1. Itu namanya daylight saving time juga. Jadi ini yang harus diperhatikan kalau untuk lintang tinggi. Tapi kalau untuk kasus Indonesia tidak ada masalah karena kita tidak punya daylight saving time.
Jadi kalau misalnya kita mau nyusun Jakarta, misalnya location, oh, maaf, oh ini. Oke. Location kita, misalnya kita mau Jakarta, nah ini sayangnya tidak ada search apa fasilitas searchnya. Indonesia, katakanlah mau Jakarta, boleh dicek ini ya, dikoreksi lah sedikit anunya koordinatnya dengan Google Earth tadi itu. Kemudian oke. Kemudian kalau kita mau nyusun misalnya untuk selama 1 tahun, dari 1 Januari 2023 sampai dengan Desember 31, kemudian kita oke, preferensinya tadi 12,5 derajat, ini 12,5 derajat, kemudian kita klik oke, kemudian prayer times, maka dia dihitung selama 1 tahun. Nah inilah Indonesia, Jakarta, longitude-nya ini harus dicek ya. Longitude-nya ini -6 derajat kan tadi karena itu lintang selatan. Kemudian ini, kalau mau elevation-nya mau dikoreksi, Abdi gunakan Google Earth tadi, karena di Google Earth tadi di samping ada lintang bujur, kemudian ada informasi tentang ketinggian di atas muka laut juga. Kemudian ini yang paling penting juga, ini adalah kita sudah menggunakan 12,5 derajat Fajar angle dan 13,5 derajat untuk fish angle. Inilah anunya. Jadi untuk Jakarta, makanya saya pada 1 Maret, 1 Maret ya, 1 Maret itu kemarin atau sekarang hari ini 3 Maret gitu, saya baru sholat pukul 5.11 kira-kira itu. Jadi antara syuruk sampai dengan ini 58 kurang X11, jadi kira-kira 47 menit saja waktu twilight itu. Ya. Jadi waktu terbitnya fajar sampai dengan hanya 47 menit saja. Dan itu ternyata saya sempat diskusi dengan tidak terlalu dalam juga, cuman karena dalam sebuah acara gitu dengan Kiai Haji Ahmad Salimindani atau Muhammad Salimindani, maaf ya, Salimindani lah. Beliau Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi. Itu memang kira-kira 47 menit. Nah, terus saya apa itu? Dasarnya adalah karena sekian ayat yang dibaca untuk dari saat fajar muncul sampai, saya bilang saya sudah pada saat diskusi itu saya rata-rata itu 50 menit, saya bilang Ustaz Pak Kiai. Dan beliau, oh berarti anu ya, ya memang anu lah, sebelum sempat dalam karena memang sebetulnya kan fluktuasi ya, berfluktuasi itu yang jadi ini anunya. Kemudian Isya juga begitu. Isya itu dari katakanlah 18.59 dikurangi 12 menit, 12 berarti kira 47 menit juga. Jadi kalau sudah lewat 47 menit itu sudah waktu maghrib sudah habis itu. Itu menurut data empiris sekitar 2.000 data di seluruh dunia. Persoalannya kan itu. Jadi kalau ada yang membantah ya coba tunjukkan datanya kan gitu. Jangan cuma data cuma 1-2 biji. Jadi itulah anunya secara singkat ya. Jadi kalau tentu saja ini akan banyak pertanyaan yang akan diberikan dan sebagainya. Kalau misalnya memang saya siap mendiskusikan ini kalau misalnya ada yang tertarik untuk berbicara lebih berdiskusi lebih jauh lah kira-kira gitu. Jadi itu yang bisa saya berikan sementara. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya masih kurang jelas, mohon diberi komentar di di bawah YouTube kami.
sehingga nanti insya Allah akan saya berikan penjelasan yang lebih rinci lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.